Musibah Jati. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita masih kembali ke tempat minggu yang lalu, tepatnya kita masih berada di Padepokan Wangon di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, kira-kira sekitar 11 kilo dari sentral kota Malang sana. Dan di Padepokan Wangon ini kita saling belajar. Di sini kita tidak ada guru, tidak ada murid. Yang ada adalah guru dan murid bersama-sama belajar. Artinya meskipun yang datang anak kecil kita anggap itu guru. Meskipun yang datang itu binatang melata atau binatang yang sejenis apapun, kita anggap itu guru juga. Karena mereka diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Semuanya mempunyai sifat masing-masing dengan kodrat yang sangat istimewa. Inilah tujuan kita. Dan di Padepokan Wangon ini kelihatannya rekan-rekan pemuda semakin lama semakin kerasan. Di sini ada air terjunnya meskipun kecil dan airnya jernih. Ada guanya, ada sumber yang jumlahnya banyak sekali. Mudah-mudahan tempat ini bermanfaat dan berguna untuk generasi atau masyarakat atau kemanusiaan secara umum. Dan kita ini masih dihadiri oleh yang minggu yang lalu hadir ke sini. Terima kasih adik-adik, rekan-rekan, bapak-bapak tidak bosan-bosan datang ke tempat ini. Di Wangon ini ada dari keluarga besar Trivitas Akademika, Waskita Dharma. Ada juga ini dari kumpulan anak-anak muda yang menamakan diri Debu Nusantara. Ya. Yang ketiga ada lagi dari klub-klub adik-adik yang tadi wah banyak sekali kelihatannya. Terima kasih kehadirannya. Dan ini yang akan memulai berbicara. Judul hari ini adalah judulnya itu ilmu atau ngilmu. Ilmu aja lah dulu ya. Karena yang minggu yang lalu kita pernah bicara masalah kecerdasan sekolah tidak harus mahal dan mewah. Yang judul minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan, judulnya adalah ilmu itu untuk apa? Nah, ini judulnya. Yang akan memulai bicara nanti itu, ini yang ada di depan kita, yang dari sebelah sononya nanti Mbak Fania dari Debu Nusantara. Ya. Lalu yang kedua dari Universitas Brawijaya, beliau pengajar di sana, Bapak Insinyur Soeharto. Tepuk tangan. Nah, lalu yang ketiga, beliau adalah Bapak Bimurwoto atau Bimo. Nah, dan ini adalah tokoh yang mengelola dengan sabar, tekun, dan telaten apapun yang ada dari keluarga besar Trivitas Akademika, Waskita Dharma. Nah, kita mulai dari beliau aja lah. Sebenarnya pengalaman selama ini Pak Alam, ini beliau kita kenal aja supaya akrab, adalah Pak Alam. Sampai detik ini, seperti judul yang kami sampaikan tadi, ilmu untuk apa? Dalam tanda tanya. Monggo, silakan. Kita ini adalah manusia, di mana manusia itu bisa dikatakan homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Namun di samping itu, manusia adalah juga homo sacrares homini. Manusia adalah suci bagi manusia yang lain. Demikian juga kita ini adalah homo homini socius. Manusia adalah sosial atau teman bagi manusia yang lain. Sekarang kembali, untuk apa ilmu itu? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, dan sekarang sering kita jumpai dan banyak kita jumpai, maka ilmu yang kita peroleh itu untuk ngakali orang lain, untuk memakan orang lain, untuk mendolimi orang lain.
demi kepentingan kita. Tapi kita jangan sampai ke sana. Kalau toh kita sudah ada yang terlanjur ke sana, mundur saja. Mundur ke belakang dan kembalilah kepada asal kita. Manusia ini adalah sacrares homini. Jadi homo sacrares homini, manusia ini adalah suci bagi manusia yang lain. Pergunakanlah ilmu ini untuk menjalin kesucian, menjalin komunikasi yang suci, menjalin komunikasi yang kudus, menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Itu ilmu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah. Bukan main lah. Ya, kita lanjutkan. Ini kita meloncat ke sana, Mbak Fania. Debu Nusantara itu kelihatannya kok unik ya. Saya anggap unik karena mempunyai pola pikir yang tidak formal seperti umumnya keformalan suatu organisasi. Apa rahasianya itu? Monggo. Ya, saya Ya, langsung ya. Terus. Rahayu. Saya mewakili teman-teman Debu Nusantara. Sebenarnya itu banyak sekali, kita bukan komunitas, sehingga di sini kita juga belajar berilmu. Tidak hanya berilmu secara logika, tapi juga berilmu secara rasa. Kadang-kadang kita tuh fokus pada ilmu yang di pendidikan, menuntut ilmu gitu kan, katanya kita pergi ke sekolah, kita pergi ke universitas, S1, S2, S3. Tapi sampai selesai, ilmu yang kita dapatkan tidak bisa kita gunakan secara maksimal di luar. Karena rupanya kita cuma melihat satu sisi logika saja. Nah, kalau misalnya kita punya kemerdekaan berpikir bahwa ilmu itu juga rasa, di situ kuncinya kita baru bisa menggunakan ilmu yang ada. Dan kami di Debu Nusantara belajar untuk mengambil kearifan lokal, sari-sari dari cita-cita rakyat itu, yang rupanya adalah tutur pertama dari ibu yang memberi ilmu kepada anak-anaknya melalui bahasa yang mudah dicerna. Dan itu karena mereka masih kecil dengan pertumbuhan otak yang seperti itu, kalau secara ilmiah, banyak hal yang bisa dimasukkan dan dimaksimalkan selama masa-masa pertumbuhan itu. Dan jika itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dari orang tua, salah satunya dari petutur dan dari gerakan yang apa ya, tidak hanya sekarang kan cuma aja ada tab, ada HP gitu kan, udah hilang semua itu. Itu nanti besarnya bukan cuma logika yang tumbuh, tetapi budi pekerti juga. Karena saya sendiri tumbuh dari cerita-cerita di masa lalu yang ibu saya ceritakan, sehingga kebawa gitu, bahwa saya harus jujur, saya harus belajar kalau misalnya menginginkan sesuatu, tidak boleh pantang menyerah. Itu semua dari cerita-cerita yang sering diceritakan oleh ibu saya. Nempel. Iya, terima kasih. Bukan main. Nggih, monggo kamu silakan. Pak Hartono yang gelut di bidang pendidikan formal sejak dulu. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saudara-saudara calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Begini, setiap kali saya itu kalau menemui mahasiswa, ya istilahnya asistensi ya, atau konsultasi akademisi, bahkan kadang-kadang di dalam ujian komprehensif saya tanya, untuk apa Anda sekolah? Untuk apa Anda kuliah? Mau cari gelar, Pak? Mau cari apa? Cari gelar. Saya bilang, loh, sudah betulkah itu? Apakah dengan bahwa Republik ini memiliki orang yang bergelar, kemudian lebih hebat? Saya kasih tahu, ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam sebuah kesempatan forum rektor pertengahan Juli tahun 2008, saudara-saudara sekalian, forum rektor itu yang anggotanya terdiri dari 13.000 magister, 8.000 doktor, dan 5.000 profesor. Di dalam acara forum rektor itu, kebetulan itu Presiden memberikan pidato pengarahan. Presiden meminta kepada forum rektor untuk agar supaya forum rektor itu bisa menjawab dua opsi permintaan Presiden. Yang pertama adalah masalah sistem energi nasional, yang kedua adalah format demokrasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Presiden memberikan waktu 2 minggu kepada forum rektor untuk dilaporkan kepada Presiden. Dengan kata lain bahwa agar supaya forum rektor bisa jawab itu permintaan Presiden dengan waktu 2 minggu. Ternyata
sampai lebih dari itu. Forum Rektor belum berhasil menjawab. Jadi kita bisa membayangkan 13.000 magister, 8.000 doktor, dan 5.000 profesor ternyata gagal jawab. Lalu saya bilang, lalu untuk apa? Anda belajar di sini untuk apa? Cari gelar. Sudahlah, taruh saja gelar itu di bawah kolong tempat tidur. Orang belajar sebenarnya yang dicari adalah bagaimana memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan persoalan yang lagi real gitu ya. Jadi katakan kalau persoalan bangsa ini yang real sudah mengemuka, kemudian forum rektor yang merupakan kumpulan orang-orang pinter dan itu gagal jawab, kita bisa membayangkan. Kalau kemudian generasi mudanya cuma sekedar motivasinya untuk mencari gelar, tidak untuk meningkatkan kapabilitas, untuk menyempurnakan peradaban, yang terjadi ya seperti sekarang ini. Jadi harap tidak menyesal, di Republik ini banyak lahir para koruptor. Sehingga apa implikasinya lebih besar, dunia sekarang gonjang-ganjing yang disebut dengan perubahan iklim. Karena apa? Itu karena manusia, bukan karena Gusti Allah. Paham ya? Kalau kata orang Hindu, Sang Widewasa, kalau kata orang Islam namanya Allah. Bukan. Tapi karena peradaban ini sudah tidak cocok lagi karakternya dengan Iya. Nah. Para penonton dan adik-adik semuanya kita dengar dari para ahli, para pelaku ilmu pengetahuan. Tadi udah jelas, sekian ribu profesor, sekian berapa jumlah rektor untuk diberi PR, carilah solusi. Tapi mohon maaf, ini tidak mendahului adik-adik kita besok. Saya doakan semua menjadi presiden bila perlu, ya, menjadi menteri, menjadi apapun yang megang setir suatu negara ini. Jangan khawatir, demokrasi cukup 1 hari. Teori Wangon cukup 1 hari. Dan ini pernah dilakukan oleh leluhur kita. Begitu indah. Sayang kita pada mengkaji pada pikiran-pikiran orang yang sebenarnya ilmunya dangkal. Meskipun dari satu sisi barat sangat jauh ketinggalan dari nenek moyang kita. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya semakin indah. Kita bicara tentang masa depan, pikiran, ilmu pengetahuan, dan aplikasinya. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena aku atau hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, kita hari ini seperti minggu yang lalu masih dihibur oleh adik kita Mas Teguh yang megang gitar, solo gitar, dan Mbak Indah, ya. Terima kasih. Ini sedikit saya jujur dengan Mbak Indah. Kira-kira lagu-lagu bangsanya Garuda Pancasila itu masih apa? Masih hafal ya? Pernah diajarkan? Pernah. Siapa yang ngajarin? Di TK. Di TK ya, masih inget ya, syukurlah gitu ya. Terima kasih. Jadi memang waktu kecil itu adalah sangat memegang peranan penting. Nah, kita sekarang akan berlanjut kepada saudara saya Ki Bimurwoto. Beliau mantan wartawan, mantan penulis, sekarang cucunya sudah banyak, masih juga telaten siang malam kesana kemari supaya pikiran kita berubah. Nah, Pak Bimo, berkaitan dengan judul ini, kira-kira pengalaman Pak Bimo dan kacamata beliau melihat ini bagaimana, monggo? Rahayu. Rahayu. Selamat malam
para pemirsa juga adik-adik dan saudara-saudara yang hadir di ruangan ini. Saya hanya akan menyampaikan ya unek-unek saya, pendapat saya berkaitan dengan tiga dari narasumber yang terdahulu yang berkaitan dengan bicara tentang ilmu tadi disikapi oleh Ki Jati sebagai pikir ya, pikir. Nah, saya jadi teringat kalau kita membaca ada Bhagavad Gita, di sana ada satu ayat yang berbicara tentang budaya. Budaya menurut bahasa Sanskerta artinya kecerdasan. Nah, kecerdasan ini ternyata ada menghasilkan kecerdasan nalar atau kecerdasan otak, ya menghasilkan ya seni budaya, seni tari dan semua seni-seni tadi sampai kepada keilmuan-keilmuan yang kita pelajari sampai sekarang ini itu hasil daripada kecerdasan nalar. Nah, tapi yang lebih penting lagi, jadi itu naik lagi tingkatnya kecerdasan itu. Kecerdasan yang lebih tinggi yaitu kecerdasan rasa, kecerdasan hati. Nah, kecerdasan rasa hati ini dari budaya berubah menjadi budi. Nah, perilaku dari budi tadi adalah budi pekerti. Jadi kalau kecerdasan budi pekerti inilah yang menghasilkan, yang mengasah kecerdasan otak. Kecerdasan otak tanpa kecerdasan rasa atau budi pekerti hasilnya akan amburadul seperti sekarang ini. Karena keilmuannya orang menjadi sombong secara intelektual. Seolah-olah yang tidak ini gak duduk lulusan sekolahan, duduk ini nggak ada seperti itu. Nah, ini nenek moyang kita ini sungguh-sungguh sudah mengingatkan bahwa kita dalam perilaku sehari-hari saja ya, di dalam ilmu perilaku lah apa etika, itu dua ini selalu digunakan. Kalau kita marah-marah, sabar-sabar rumiyin menapa sampun dipun nalar. Dinalar itu artinya dipikirkan di dalam otak. Oh sampun, nah menawi sampun dinalar, menawi sampun dipun galih rumiyin. Dipun gale itu juga dari bahasa Kawi ya, itu artinya hati. Nah, hati inilah rasa. Jadi ilmu yang tadi disebutkan tadi ya, kita tidak bisa lari dari asal muasal itu sendiri, kecerdasan nalar, kecerdasan rasa. Jadi inilah yang harus kita lakukan terus menerus. Jadi untuk mengasah budi pekerti, nalar tetap digunakan. Nah, inilah. Ya. Terima kasih. Sekarang sudah waktunya kita kembali ke adik-adik semuanya. Silahkan bicara. Silahkan, siapa? Ini ada Mas Doni nih. Ini ada Mas Doni. Ini, silakan. Rayu. Jadi saya suka dengan argumen dari Bapak Bimo. Kupikir Pak Bimo udah sangat jelas sekali. Menurut saya pertanyaan hari ini, apakah kita masih punya budi pekerti? Karena fungsi keilmuan secara nalar tadi yang dijelaskan emang udah banyak, tapi secara rasa apakah kita masih punya hari ini? Pertanyaan itu aja. Dan kenapa hari ini bangsa kita seperti ini juga keadaannya, carut marut dan segala macamnya? Apakah kita sudah kehilangan budi pekerti itu sendiri? Pertanyaan terbesar adalah bukan siapa yang dulu yang menciptakan, yang mengawali bangsa ini atau pemuda yang akan meneruskan hari ini. Pertanyaannya adalah harus bagaimana kita hari ini? Itu aja. Ya, terima kasih. Ya, harus bagaimana kita hari ini? Itu yang penting. Terus, ini ibu yang minggu yang lalu hadir, sekarang hadir juga. Ya, silahkan. Ini penting, monggo. Ini. Terima kasih. Saya ingin menanyakan yang tadi diangkat, ilmu untuk apa? Kebetulan di sini banyak mahasiswa. Saya sudah lama bekerja. Sekarang ini ada sistem kompetensi profesi, assessment tentang kompetensi profesi seseorang. Sedangkan yang kita ketahui bahwa
banyak para karyawan itu yang berbeda dengan bidang yang dia kerjakan dan background pendidikan mereka. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan adanya sistem kompetensi profesi yang sekarang sedang dijalankan. Terima kasih. Ya. Tolong dimulai dari Pak Alam dulu, ke Pak Bimo, lalu Pak Harto, mungkin Mbak Fania nanti bisa nambah sedikit pengalaman-pengalamannya tentang itu. Mau kami silakan Pak Alam. Terima kasih. Pada umumnya kita ini seringkali menganggap bahwa pendidikan yang kita capai, tingkat pendidikan yang kita capai, kemudian kekhususan pendidikan yang kita ambil atau yang kita raih, itu berkait dengan kemungkinan pekerjaan yang akan kita dapat. Seringkali kita ke sana. Padahal sebetulnya kalau kita kembali pada dasar gitu, apa yang kita raih, apa yang kita bisa capai dengan pendidikan, itu sebetulnya adalah basic knowledge. Jadi dasar pengetahuan, dasar pemikiran kita ke sana. Nah, kalau itu nanti berkait dengan apa yang akan kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, profesi, berkait dengan sertifikasi dan seterusnya, mestinya pendidikan yang kita tempuh ini plus sertifikasi itu. Nah, dengan demikian juga dengan lapangan-lapangan pekerjaan yang ada, harusnya mengacu juga ke sana kalau memang kita mau konsisten. Tapi kenyataannya yang ada sekarang ini, ya ada yang memakai itu, tapi ada yang membajak. Jadi katakanlah misalnya, ini pernah kerja di lembaga pekerjaan ini sebagai X, katakanlah begitu. Maka lembaga pekerjaan yang sama membajak orang ini untuk pekerjaan X tadi. Itu yang sering kali dilakukan. Nah, ini sebetulnya juga berkait dengan etika bisnis, etika profesi bagi lembaga-lembaga tadi yang enggak etis. Nah, kalau misalnya negara ini memang mau betul-betul membawa masyarakatnya ini sesuai dengan pendidikan yang dicapai, sertifikasi dan profesi, maka seharusnya memang ada penjurusan dan keberanian sejak awal. Kalau yang tidak memenuhi sertifikasi ini ya harus digeser. Tapi kenyataannya tidak. Dalam bahasa Jawa, maaf, kucing-kucing diraupi, kadang-kadang itu yang terjadi. Sehingga yang sebetulnya ini kucingnya ini rembes, diraupi supaya bersih. Sebetulnya orang ini tidak profesional di bidangnya, orang ini disulap menjadi seakan-akan profesional. Nah, ini yang justru merusak tatanan negara dan bangsa kita ini. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus, maka akan semakin rusak tentunya. Nah, kalau kita mau masuk kepada profesi yang benar, ya mari kita awali untuk masuk ke lembaga-lembaga pekerjaan yang ada, harus punya sertifikat ini. Dan itu berarti kesempatan untuk lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga vocasional yang lain membuka sertifikasi tadi. Kami kira itu yang mungkin bisa kita lakukan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang menarik sekali. Dan kita jangan bosan-bosan untuk terus-menerus mengurai benang yang lagi kusut, supaya benang itu terhindar. Kusut di sini adalah pikiran kita sebagai bangsa. Kalau pikiran kita kusut, bagaimana kita bisa menjemput masa depan bangsa itu dengan gemilang? Dalam arti umum, bagaimana kita menjadi profesional kalau tidak lewat mekanisme yang jujur, rasional, dan sahaja. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, menarik sekali kita bedah ini. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih.
mendukungmu. Proklamasi berjuang berkorban untukmu. Ya. Dia berkorban untukmu, Pancasila, karena Pancasila adalah darah daging kita. Nah, selanjutnya kita ke Bapak Insinyur Soeharto sesuai dengan kesinambungan tadi. Kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya, saudara sekalian, para pemirsa yang berbahagia. Sekarang itu lagi musim yang namanya sertifikasi, akreditasi, pokoknya sisi yang lain termasuk korupsi. Nah, kita jangan cuma gandrung dengan istilah-istilah, tapi yang justru harus kita perhatikan adalah bagaimana prosesnya itu. Apakah akreditasi itu diperoleh dengan cara yang betul-betul halal, dalam istilah orang agamis. Prosesnya benar enggak? Enggak ada main nuwun sewu. Nah ini, demikian juga sertifikasi. Idealnya, ya tujuannya bagus sertifikasi itu. Tapi seperti tadi yang saya kemukakan, kita bisa membayangkan 13.000 magister, 8.000 doktor, 5.000 profesor. Gagal jawab. Lalu untuk apa gelar-gelar itu? Kalau saja bangsa ini mau tanya, misalnya, saya misalnya, presidennya misalnya, tanya, lu Menteri Pendidikan, ya opo anak buahmu kok gak bisa jawab itu? Karena presiden atas nama rakyat, Buparno yang mari universitas itu. Kan bahaya itu ya enggak? Lah ini loh. Implikasinya apa sebenarnya? Mutunya ya opo? Apakah dengan akreditasi dan sertifikasi itu sudah otomatis menjamin mutunya? Tadi saya katakan, kapabilitasnya seperti apa? Oleh karena itu sebenarnya sertifikasi, akreditasi oke. Tapi jangan lupa kapabilitas. Lepas daripada kapabilitas, maka sebenarnya tidak ada apa-apanya. Institusi apapun tidak ada apa-apanya karena prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal. Bukan tidak legal. Legal tapi prosesnya. Ya, misalnya dosen misalnya seperti saya. Saya sudah ditelepon oleh salah seorang, Pak Harto, tolong saya berikan nilai A. Ya. Sekarang ada HP lagi. Tolong saya berikan nilai A. Lu ada loh itu. Saya pernah itu ditelepon mahasiswa. Pak, saya tidak siap dapat A, Pak. Yo, pokoknya oleh A, aku kan prosesi. Ya terpaksa. Ada ngulang aja, depan. Tapi jangan dikira bahwa dosen-dosen yang strict seperti ini, ya, kadang-kadang berbenturan dengan berbagai kanan kiri, atas bawah, muka belakang, ya kan? Nah ini, dianggap dosen sok populer, dosen sok ini, sok killer, kayak yang macam-macam, kayak macam-macam. Gitu. Jadi berkaitan dengan tata nilai yang ada. Tata nilai kita tuh sekarang menuju ke depan, mau maju atau mau mundur? Atau cuma sekedar atribut saja? Sekarang bahkan yang lebih banyak populasi mahasiswa itu sepertinya cuma sekedar mencari gelar daripada kapabilitas. Ini yang rawan. Karena itu, kalau republik ini sekarang banyak koruptor, dia masuk akal. Karena sistem pendidikan itu masih seperti itu. Baru orang gandrung sama gelarnya, bukan kapabilitasnya. Itu loh. Ya, terima kasih. Aduh. Kita sampai tercengang hampir saja ini semua itu istilah Jawanya melongo ya. Karena ini bukan lokal aja, sudah nasional. Ya, coba sebagai bangsa yang dulu leluhurnya jenius, cerdas-cerdas lalu menjadi, ya maaf ya saya pakai istilah lumpuh. Kenapa lumpuh? Kedelai impor, berambang impor, garam impor, kebutuhan-kebutuhan yang ringan di tanah sudur impor. Kalau ini tidak beku kan tidak mungkin. Nah, mungkin yang dimaksud beliau itu. Oleh karena itu ya bersyukurlah adik-adik khususnya keluarga besar Trivitas Akademika Waskita Dharma bahwa senior-senior Anda, pendidik-pendidik Anda, keluarga semuanya sebenarnya satu jiwa dengan adik-adik untuk mengarah istilah dari kampus itu adalah harus S1+
Misalnya D3 plus, S1 plus, S2 plus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Plus inilah yang kadang-kadang memang tidak ada di dalam kurikulum pendidikan formal. Jadi arahnya ke sana. Nah, ini mungkin ya Mbak Fania itu syukur kalau bisa menjawab, kalau tidak pengalaman tentang ini itu apa? Monggo, kami silakan. Saya sebenarnya tertarik banget untuk memadukan jawaban untuk dua pertanyaan tadi, budi pekerti sama kok kita lulusannya ini, kerjanya ini. Sebenarnya kita bisa lihat sisi lain. Ada rasa bangga, rupanya kita ini multi intelijen gitu. Kita bisa pinter belajar apa aja. Satu orang ini bisa belajar banyak subjek. Nanti biar kalau misalnya saya bahasa, tapi saya juga bisa bekerja di budaya, saya juga mengerti di bisnis. Itu bahkan sangat ya sinergis gitu ya. Nah sekarang ini sebenarnya kita pertanyakan kenapa harus ada siapa yang mulai semua sistem ini untuk bersertifikasi ini, bersertifikasi itu. Jika misalnya satu orang mempunyai bisa belajar banyak, kenapa enggak? Itu kan memperkuat. Dan yang kedua berhubungan dengan budi pekerti, jika misalnya kita sudah mengerti fungsi ilmu itu dari rasa, fungsi ilmu sendiri itu bisa digunakan secara bijaksana, itu kan budi pekerti juga. Secara bijaksana, di mana, kapan, sehingga tidak ada yang percuma itu pendidikan, tidak ada percuma itu pekerjaan yang walaupun mungkin kelihatannya salah jalur, kelihatannya apa enggak ada yang salah sebenarnya Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Iya, coba bayangkan, masih mahasiswa loh itu, beliau kalau udah main viol gini, wah ini kepalanya agak begini, terus gini, waduh, rangkaian melati, waduh, udah gini itu orang ribuan bisa terhipnotis, dan itu nggak mungkin dapat kurikulum pendidikan formal. Jangan dipikir main ini tidak butuh, ini latihan mempertajam perasaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Fania. Ya. Oke. Dan ini mungkin akan diperkuat oleh Ki Bimo, monggo. Tentang kompetensi tadi juga saya sendiri juga masih tanya kok. Sebenarnya kompetensi itu berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh seseorang atau hasil dari kerja seseorang. Ini masih menjadi satu tanda tanya. Dari zaman saya masih muda dulu ya kata-kata itu sudah ada. Tapi dulu tidak dilihat dari sertifikasi atau ijazahnya, tapi cara kerjanya. Iya, kapabilitas menurut Pak Harto. Nah, ini pengalaman saya waktu kerja di satu penerbitan, ya. Saya yang belum sarjana, anak buah saya 3 sarjana semua. Nah, ini apa? Nah, sampai saya mau lanjutkan lagi itu, bos saya bilang, oh, udahlah Ben, gak usah sekolah ini, bukumu sak lemari ki wis luwih teko sekolah kok. Gak usah sertifikat apa gitu loh. Wong anak buahmu wis sarjana. Nah, dari sini pengalaman ini juga jadi tanda tanya saya. Perkara ijazah apa perkara iso nyambut gawe. Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan untuk ke depan. Semoga kita menjadi tetap progresif gitu ya, maju, gak tambah mundur. Nah, tentang tadi budi pekerti, nggak usah khawatir. Budi pekerti iso diasah. Nah, ini pun kalau kita ingat pidato Bung Karno ya, yang waktu mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila kelima, beliau mengatakan kok ini disebut ini ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ketuhanan ini menyangkut masalah spiritual. Sudah EQ-nya dulu. Lah, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, inilah yang menyangkut keilmuan tadi ya di sini penalaran, nalar, IQ. Nah, lalu yang berikutnya ketuhanan yang berbudi pekerti luhur. Matur nuwun ya, enak toh ya. Ngomong itu kalau relevan dengan zamannya, yang ngomong orang-orang yang telaten baca, yang usul adalah orang-orang yang pikirannya hidup. Ya waktu tidur, tapi waktu hidup pikiran harus hidup. Oleh karena itu yang Maha Kuasa mengatur ada malam, ada siang. Lah, tadi ada istilah IQ. I0 diceret krek, artinya apa tuh? Nanti jangan kemana-mana, akan bedah yang akan datang masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap Dewi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas Intan yang ku kenal. Ya, tepuk tangan gembira dengan tepuk tangan prihatin memang lain ya. Nyanyinya itu kan prihatin, tapi kita sambut dengan tepuk tangan, tapi tepuk tangan sambil meneteskan air mata. Itulah indahnya negeri kita. Berbahagialah sebagai bangsa yang berpancasila. Nah, yang terakhir ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan adik-adik semuanya, hari ini terima kasih akan kita dengarkan saran-saran, himbauan-himbauan dan mungkin bintik-bintik kecil yang menjadi harapan tentang apakah gunanya ilmu nanti dari beliau-beliau ini. Kita mulai aja dari Mbak Fania, meskipun 1 kalimat, 2 kalimat langsung ke sini. Monggo kami persilakan. Jadi menurut saya, dari selama yang saya pelajari selama ini, kalau misalnya kita berilmu, jangan cuma ilmu otak saja kan, dari rasa dan kita bijaksana. Kita nggak makan semuanya sekaligus. Tapi kalau misalnya kita makan, kita juga makan pelan-pelan, jadi nggak semuanya apa ya namanya ya, hanya setengah-tengah. Iya, jadi sampai merasuk ke dalam. Saya sendiri juga belajar karena juga saya masih ya di sekolah, sehingga saya kepingin juga ngajak teman-teman juga untuk belajar itu walaupun pelan-pelan tapi pasti, dan jangan takut untuk belajar banyak sebenarnya. Ya, terima kasih. Bagus sekali yang dibukakan oleh Mbak Fania. Saya justru ingin menerjemahkannya. Saya ingin cerita serba sedikit. Saya ini insinyur teknik mesin dan magister teknik mesin. Khalayak, para pemirsa dan saudara sekalian tahu pasti, kira-kira bagi yang tidak kenal dengan saya, dianggapnya saya ini sarjana apa. Nah itu. Banyak yang menduga saya ini sarjana hukum. Karena apa? Saya belajar, ada filosofi yang mengemukakan bahwa belajar itu mulai dari bahkan mulai dalam kandungan sampai masuk liang lahat. Saya memang insinyurnya teknik mesin, tetapi saya belajar sendiri tentang ilmu teknik pesawat terbang, belajar sendiri tentang ilmu teknik perkapalan, yang deretan ilmu teknik matematik sudah saya pelajari habis. Rasanya tidak puas saya belajar sendiri tentang ilmu sosial dan ilmu politik habis. Dan bahkan saya bisa menelurkan ilmu-ilmu itu perpaduan antara ilmu teknik dan ilmu politik, sehingga saya kalau bicara pakai dalam bahasa kenegaraan, saya bisa pakai rumus yang terus terang saja, saya berani taruhan tidak ada seorang profesor doktor di Indonesia bahkan dunia yang berani mengemukakan Pancasila pakai rumus itu. Saya tidak yakin itu. Saya tidak sombong ya. Saya bisa melahirkan pakai rumus. Maka dengan rumus itu kita tahu pasti. Kenapa dengan rumus itu? Maka kita tahu ini strateginya begini loh. Untuk memulai negara itu dari sini ke sini sehingga ketemu hasilnya ini. Jadi kalau di dalam bahasa matematika, karena ruas kiri dan ruas kanan ada hubungannya, maka kalau ruas kanan terisi, maka ruas kirinya pasti tercapai. Tujuannya begitu. Jadi tidak cuma dihafal-hafal dodok mulai dari RT, RW, di pojok-pojok desa ada, tapi tetap tidak ngerti. Paham? Saya tidak menyombongkan diri, banyak bahkan tokoh dunia yang sudah kondang katanya dengan demokrasi, tapi permisi. Ternyata mereka tidak demokratis, lebih anarkis malah. Saya tidak perlu sebut negara mana, tapi apa ya, bahkan kodo dalam istilah Jawa itu, bayangkan itu. Jadi campur tangan pada negara lain, mencaplok negara lain, itu katanya mereka menghargai HAM, tapi hak-hak bangsa lain dicaplok begini saja. Bayangkan, mereka bilang itu, mereka memperhatikan HAM, tapi kenyataannya bertentangan. Nah itu, justru oleh karena itu, ini kebetulan saya sedang persiapkan sebuah naskah ilmiah yang kebetulan di UNER diterima itu dan dinyatakan lulus oleh UNER. Judulnya dalam bahasa Inggris itu Mathematical Expression apa itu. Yang intinya adalah merupakan reformasi di bidang sistem pendidikan seluruh dunia.
Karena menurut pikiran saya ini sebenarnya ini salah, ini sistem pendidikan yang spesialisasi. Oke, tapi tidak optimum. Yang terjadi apa? Bukan kebaikan, tapi tambah rusak tambahan. Jadi kerusakan dimulai dari pikiran. Gitu loh, ya. Yes, Ini ada terima kasih. Monggo, Pak Bimo. Ya, kita mesti kembali ke fokus kita tadi tentang kecerdasan tadi ya, bahwa ternyata kalau tadi Mas Jati bicara tentang ilmu dan ilmu tadi itu ya. Nah, ilmu itu masih pakai ini IQ ya. Nah, ngilmu itu spiritual quotation. Nah, ini yang kemudian kenapa kita kok sampai bisa dijajah? Pada saat nenek moyang kita itu kecenderungannya, kegandrungannya hanya kepada spiritual, dia lupa intelektualnya. Nah, bangsa barat yang menggunakan intelektual itu, maka kita sekian ratus tahun bisa dijajah karena bangsa barat menggunakan IQ-nya. Kenapa? Ya sedia kali kok kita nyatanya. Nah, inilah yang harus kita gali kembali, bagaimana kita menggunakan penalaran kita ini. Kalau tadi Pak Harto dari sisi teknik, kalau dari diskusi-diskusi yang saya lakukan, kelihatannya teman-teman yang lebih cenderung untuk cepat mendiagnosa apa itu ya teman-teman dari kedokteran. Mungkin karena ya ini gejalanya begini, ini apa karena ini kena virus, ini apa, sehingga di dalam penalaran nantinya itu teman-teman dari kedokteran ini juga canggih juga, walaupun yang dibedah itu tentang demokrasi misalnya. Nah, ini juga satu pelajaran buat kita. Jadi adik-adik yang dari Sospol ini ya perlu berdiskusi dengan semua teman dari fakultas manapun ini untuk pengembangan intelektual kita. Iya, terima kasih. Monggo, Alam. Terima kasih. Sekedar perlu saya ingatkan, untuk apa sebetulnya ilmu itu? Ya tentunya untuk apa ilmu ini tergantung kepada niat kita, tergantung pada nawaitu manusia itu sendiri. Kalau manusia itu sendiri menganggap dirinya adalah serigala bagi manusia yang lain, maka ilmu itu tentu untuk memakan temannya, untuk mendolimi temannya, untuk mencelakakan temannya. Tapi insya Allah yang ada di sini dan juga bangsa Indonesia pada umumnya tidak ke sana. Karena ilmu pengetahuan itu adalah berpulang kepada kita sendiri bahwa manusia itu adalah homo saccharales homini dan homo homini socius. Kalau kita adalah manusia bagi yang lain, kita adalah suci bagi yang lain, maka ilmu pengetahuan itu adalah untuk kesejahteraan umat manusia dan bukan untuk mencelakakan umat manusia. Ya, terima kasih. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, yang berterima kasih di samping Anda dan semuanya, mesti saya harus berterima kasih dulu. Karena pendepokan ini ternyata ada gunanya untuk mengungkap sesuatu yang masih gelap, supaya kita menjadi terang. Ada IQ dan lain sebagainya. Dan ternyata itu leluhur kita sejak dulu sudah berjalan seiring tentang itu. Inilah mungkin yang dimaksud Trivitas Akademika, keluarga besar sana, pengen sarjananya S1+, S2+, dan lain sebagainya. Dan ini kebetulan memakai tempat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena tempat ini bisa digunakan dengan baik. Dan siapa saja yang menggunakan demi kebaikan, silakan untuk digunakan. Semuanya apa adanya, sederhana. Dan terima kasih hari ini kepada Debu Nusantara yang sudah hadir, kepada Mbak Maria yang ini biasa mengelola perpustakaan kelasnya se-Jawa Timur, dan kepada Mbak Iin yang sudah aktif di bidang dunia gender tentang wanita dan skala cepak terjangnya, kepada Ki Bimo yang sudah rajin membaca buku terus membicarakan terus, Pak Harto yang tidak segen-segen untuk mencari ilmu, Mbak Fania yang ahli viola, yang mempunyai cita-cita yang tinggi, padahal
Mbak Fania ya, Mbak Fania itu sebenarnya darahnya adalah French and Jive, ya, Jawa, Perancis dan Jawa. Tapi begitu mengetahui dunia Jawa, pengen hidup sebagai orang Jawa yang sejati, satu keluarga. Ya, salut tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Ya, termasuk adik-adik ini kemarin baru saja naik Gunung Semeru. Muda-muda, cantik-cantik, ada 11 orang naik ke Gunung Semeru. Gunanya apa? Untuk mencari sesuatu. Alam itu ilmu. Alam itu adalah pemberian kemurahan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu dulu seorang pemimpin yang menjadi raja diistilahkan Parwata Raja Dewa. Parwata itu gunung, raja itu pemimpin, dewa itu gaib. Seorang pemimpin harus ngerti dunia yang nyata dan dunia yang tidak nyata. Artinya harus memimpin secara rasional dengan teori leadership yang ada, tapi perasaannya harus peka. Karena harus mengayomi pohon-pohon, mengayomi binatang-binatang, apalagi manusia. Kurang lebih yang dibicarakan beliau itu adalah itu. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Dan sekali lagi kami umumkan atas permintaan dari pendengar dan pirsawan segala penjuru, supaya setiap minggu terakhir nanti itu selalu dibawakan acara yang judulnya itu tentang spiritualisme. Karena inilah penting untuk supaya orang sedunia ini mendengarkan tentang jiwa yang baik untuk Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, jangan kemana-mana. Ketemu setiap minggu jam 19 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu dengan semangat kiprah jati. Ya, terima kasih.